Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan hari ini kita masih mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa corona atau COVID-19 yang ini merupakan wabah bagi umat manusia saat ini. Para ikhwan akhwat kadang-kadang belum membedakan antara wabah dan ta'un. Yang sering kita dengar itu antara ta'un dan wabah seakan-akan itu sama. Padahal antara dua hal ini berbeda. Di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul madinata ad-dajjal wala ta'un insyaallah. Rawahul Bukhari. Dajjal dan ta'un tidak akan masuk ke kota Madinah insyaallah. Berdasarkan hadis ini, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menyatakan al-waba ghairu ta'un. Wabah itu bukan ta'un. Kemudian Imam An-Nawawi berkata yang artinya bahwasanya ta'un itu adalah penyakit yang khusus yang berupa bintik-bintik dan juga pembekaan yang menyakitkan serta menimbulkan kematian. Ibnul Qayyim menyatakan bahwasanya setelah diteliti, wabah dan ta'un adalah kata umum dan kata khusus. Semua ta'un adalah wabah dan tidak semua wabah adalah ta'un. Jadi wabah seperti yang kita alami saat ini, yaitu berupa corona, itu belum tentu ta'un. Tapi kalau ta'un itu mesti wabah. Nah, coba kita bedakan secara medis dari beberapa literatur yang saya baca. Ciri-ciri ta'un dan kita bandingkan dengan ciri-ciri corona. Soal ciri ta'un, ciri-cirinya antara lain: satu, pembekaan parah yang mematikan. Yang kedua, menimbulkan rasa haus yang parah dan sakit yang luar biasa. Yang ketiga, tubuh menjadi hitam, hijau dan abu-abu. Yang keempat, munculnya nanah. Yang kelima, yang diserang adalah 4 lokasi tubuh, yaitu ketiak, bagian belakang telinga, ujung hidung, dan bagian daging yang lunak. Itulah ciri-ciri ta'un. Nah, kemudian ciri-ciri corona yang sedang mewabah ini terbagi menjadi 3.
ciri umum adalah demam, kemudian terasa lelah, kemudian mulut terasa kering. Kemudian ciri secara yang tidak umum, artinya yang agak serius, adalah tidak nyaman. Saya ulangi tadi tentang ciri-ciri umum. Yang pertama adalah demam, yang kedua kelelahan, dan yang ketiga batuk kering. Kemudian ciri yang agak serius, satu, tidak nyaman dan terasa nyeri pada bagian tubuh, terutama sekali pada tenggorokan. Yang kedua, mata merah. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, ini yang sering kita dengar, hilangnya perasa dan penciuman. Nah, kemudian yang kelima, perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Itu gejala yang agak serius. Kemudian yang ketiga, ini gejala yang serius. Satu, sulit bernafas. Yang ketiga, nyeri pada dada dan rasa tertekan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama sulit bernafas, yang kedua nyeri dan rasa tertekan pada dada, yang ketiga hilang kemampuan berbicara dan bergerak. Nah, yang saya rasakan, yang oleh dokter saya divonis terkena corona adalah baru gejala umum. Dan itu pun tidak ketiga-tiganya. Kalau tadi saya sampaikan gejala umum adalah ada 3, yaitu 1 demam, 2 batuk kering, 3 kelelahan. Saya hanya 2, yaitu saya merasakan demam dan kelelahan. Nah, jadi ini kita bisa membedakan antara taun dan wabah. Mana yang taun, mana yang wabah. Kemudian setelah itu corona. Jadi saya katakan corona ini adalah wabah, tetapi dia bukan taun. Kemudian apa yang menjadi penyebabnya? Kenapa terjadi baik taun maupun wabah yang sekarang corona? Ini ada 2 pandangan. Satu pandangan dari aspek agama dan 2 pandangan dari aspek medis. Saya setuju dua-duanya. Aspek medis mengatakan bahwasanya wabah corona ya atau taun ini adalah karena virus atau bakteri. Bisa ya itu. Tapi juga kita tidak bisa menolak. Yang kedua, bahwasanya terjadinya wabah berbagai macam penyakit ini adalah karena kesalahan atau dosa-dosa manusia. Dalam hadis riwayat Ashabus Sunan, ada yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian juga oleh Tirmidzi, dan sebagian bahkan oleh Bukhari dan Muslim, berarti ini sahih. Yang saya sampaikan ini adalah insya Allah dari Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika sebuah kaum
merusak perjanjian, maka di antara mereka akan terjadi pembunuhan. Jika perbuatan keji telah mengemuka pada sebuah kaum, maka Allah akan menimpakan kematian pada mereka. Jika sebuah kaum tidak menunaikan zakat, maka hujan tidak turun pada mereka. Dalam riwayat yang lain, perbuatan keji, ini sabda Rasulullah SAW, yang tidak mengemuka di sebuah kaum, lalu mereka mempertontonkannya, maka taun dan kelaparan tidak akan pernah menimpa orang-orang yang terdahulu, akan menimpa mereka. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, jika riba dan zina mengemuka di sebuah desa, maka mereka telah menempatkan siksa Allah pada diri mereka sendiri. Nah, jadi ini beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunnah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam dua sahihnya dalam kitab At-Tib tentang kedokteran, dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ta'un adalah siksaan kepada orang sebelum kalian atau kepada Bani Israel. Jika ia menimpa sebuah daerah, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu. Jika dia berada di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Itu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad An-Nasai meriwayatkan dalam Masnadnya dan riwayat yang berbeda-beda dari Usamah bin Zaid bin Sa'ad dan Sa'ad bin Malik, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Huzaimah bin Sabit, diriwayatkan sesungguhnya ta'un adalah dosa dan siksaan yang tersisa untuk menyiksa kaum sebelum kalian. Dengan redaksi yang lain sebutkan artinya dosa yang Allah gunakan untuk membinasakan sebagian umat. Ia benar-benar masih tersisa dalam sebuah daerah, kadang kala datang dan kadang pergi. Dari beberapa hadis tadi kita mendapatkan dua pelajaran utama, bahwasanya wabah, kemudian taun, kemudian juga corona itu terjadi karena kemaksiatan atau dosa. Yang kedua adalah bagaimana cara mencegahnya, yaitu dengan isolasi. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Usamah. Saya ulang lagi, yang artinya sesungguhnya ta'un adalah siksaan dari orang sebelum kalian kepada Bani Israel. Jika ia menimpa sebuah daerah, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu, dan jika ia berada di sebuah daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Jadi cara isolasi memang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cara bagaimana kita mengatasi wabah. Di samping itu adalah dengan pengobatan. Dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan semua penyakit itu ada obatnya, kecuali kematian. Jadi tidak bisa dibiarkan saja. Nah, pengobatan ini ada kalanya dengan cara penanganan yang sudah terjadi. Yang kedua adalah dengan preventif, mencegah terjadinya penyakit itu.
mencegah sebagaimana yang sering disebutkan oleh pihak yang berwenang, yaitu dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Inilah pencegahan. Nah, kemudian apabila sudah terjadi, ya utamanya tadi isolasi. Selama diisolasi itulah pengobatan terus berjalan. Yang saya alami memang betul, karena namanya isolasi. Itu kita tidak bisa bertemu dengan keluarga. Tapi karena dengan takdir Allah, saya terkena penyakit ini berdua dengan istri, jadi setiap hari saya bisa ketemu dengan istri saya, artinya dengan keluarga saya. Apa yang harus atau sebaiknya kita lakukan untuk mempercepat kesembuhan? Yang pertama, sudah tentu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita ikuti semua arahan-arahan dokter. Memang kadang-kadang berat, ya. Itu. Kita diminta untuk berbuat begini, berbuat begini, jangan begitu. Harus kita ikuti kalau kita ingin cepat sembuh. Kemudian yang ketiga adalah kita minum atau menggunakan obat-obat yang telah ditentukan. Walaupun mungkin ya terasa tidak nyaman, yang mana ada obat yang enak, nggak ada. Tapi kita harus ikuti sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian yang keempat, jangan lupa kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, ditambah dengan ibadah-ibadah yang nawafil, seperti sholat tahajud kalau memang mampu, ya, tapi usahakan untuk bisa melaksanakannya walaupun dengan duduk. Kemudian sholat duha, karena memang cukup lama kadang-kadang kita diisolasi atau dalam rangka penyembuhan, dan juga yang akhir membaca Al-Quran. Insya Allah dengan itu akan mempercepat penyembuhan kita. Dan juga yang keenam, selalu menjaga kebersihan. Karena memang tadi disampaikan bahwasanya penyebab dari wabah ini salah satunya adalah karena bakteri atau virus. Bakteri dan virus datang karena tidak menjaga kebersihan. Ya, karena itu saya tutup nasihat ini. Mudah-mudahan kita terlepas, terbebas, dan juga segera penyakit ini diangkat oleh Allah. Caranya adalah dengan menjaga kebersihan. Yang disebutkan dalam hadis Sahih, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari. Dengan bersih, insya Allah kita akan terselamatkan dari wabah, termasuk juga wabah corona. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.